Raffi menyadari bahwa bintangnya bersinar ini bukan karena dirinya. Rupanya pesugihan dari Raffi Ahmad ini adalah, dan rasanya Raffi Ahmad ini semakin tua semakin menjadi. Apalagi yang menjadikan pesugihan dari Raffi Ahmad dan Nagita, yaitu Raffi Ahmad di sini mungkin tidak pernah tidur sama sekali. Saya sampai curiga jangan-jangan ada dua Raffi Ahmad yang bergantian. Dan ini adalah pesugihan yang paling utama nanti yang akan membuat semua Halo Science-Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Nah, kita akan langsung lihat apa sih pesugihannya Raffi Ahmad dan juga Nagita ini. Rasanya rezeki mereka ini nggak pernah berhenti dan terus mengalir. Apakah ini berasal dari Baby Rayanza, ataukah ini berasal dari award-award yang mereka dapatkan, atau dari lini bisnis seperti membeli kesebelasan bola dan sebagainya. Kita akan langsung lihat, tapi yang langsung saya bisa lihat dari sini dan dari konten yang disukai oleh banyak orang, rupanya pesugihan dari Raffi Ahmad ini adalah ketulusan mereka berbagi, terutama berbagi kepada orang terdekat mereka yang membuat mereka ada di titik ini. Yuk kita akan lihat menggunakan kartu dan apa yang akan bisa kita tiru daripadanya. Yang pertama adalah kartu The Star. Raffi menyadari bahwa bintangnya bersinar ini bukan karena dirinya. Seharusnya kalau mengikuti usia ketenaran seorang artis, maka artis ini biasanya akan mulai meredup setelah usia ketenarannya ini mencapai usia 10, 15, atau mendekati 20 tahun sejak pertama kali dia muncul. Dan rasanya Raffi Ahmad ini semakin tua semakin menjadi. Ini bukan karena sebuah hal yang seperti tahayul atau ada penunggu atau apa. Saya tidak percaya hal seperti itu, dan saya lebih percaya dengan bagaimana dia ini ternyata adalah satu orang yang tahu dan mengerti tentang teamwork atau kerja tim. Dia tahu bahwa kesuksesan ini hanya akan bisa diraih jika kita bekerja sama dengan banyak orang. Dan semakin banyak orang yang berkualitas yang ada di sekitarnya, ini membuat Raffi Ahmad ini semakin sukses. Teamworknya ini solid, dan itulah yang membuat Rans ini semakin berkibar dan ditiru oleh banyak orang-orang lain, menginspirasi dan membuat mereka ini ingin mengikuti jejak mereka. Leslar kalau saya bilang ini salah satunya dan diakui juga, dan saya pikir ada banyak yang lain yang mungkin di sini tidak menunjukkan, tetapi saya juga sangat terinspirasi dengan Rans Entertainment ini. Hal yang juga saya lihat di sini, selain mereka ini percaya dengan adanya teamwork, adalah mereka percaya kepada profesional yang memang mengerti di bidangnya. Mereka nggak ambil orang yang abal-abal. Saya mengetahui banget Raffi Ahmad dan Nagita ini, dan mengetahui saat ada satu orang ini, pengalaman saya, dan beberapa kali saya sebut di sini, ada seorang dari stasiun TV swasta yang didaulat untuk menggawangi Rans ini tadi, dan dia juga yang membawa kesuksesan Rans Entertainment ini. Dan juga orang-orang lainnya yang juga dipilih, di handpick secara resmi. Dan ini Raffi lakukan dengan sebuah pertimbangan yang luar biasa. Mempercayakan apa yang memang seharusnya kepada seseorang yang mengerti. Ini adalah contoh kesuksesan yang harus kita tiru dari kesuksesan Rans, Raffi, dan Nagita ini tadi. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private. Hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini, dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Dan tidak hanya itu, ini yang paling penting, yaitu mereka berdua itu setia kepada orang-orang yang menemani mereka sejak mereka nol dulu. Ini adalah sebuah pengetahuan dan juga keinginan untuk membalas budi, bahwa mereka memulai dari nol dan ditemani oleh orang-orang ini tadi. Maka kita akan lihat konten-konten seperti Raffi yang terakhir ini membagikan sebuah mobil kepada Sensen, asisten pribadi yang telah menemani dia selama ini. Ini adalah satu hal yang membuat kita semua bahagia dan tahu bahwa
Kita tidak akan sampai di satu titik tanpa bantuan orang-orang yang menemani kita dari titik nol maupun titik saat kita bahkan minus tidak memiliki apapun juga. Dan juga Raffi dan Nagita ini selalu menganggap orang-orang yang membantu mereka ini sebagai keluarga mereka sendiri. Dan mereka tidak segan-segan melakukan apapun untuk memberikan dukungan layaknya seorang anggota keluarga kepada orang-orang ini tadi. Membagikan uang $100 dibagikan ke 45 orang karyawannya. Membagikan emas, bahkan kepada karyawan magang yang baru saja masuk. Ini adalah satu atau dua hal di antara ratusan hal yang lainnya yang dia lakukan. Dan merupakan sebuah apresiasi kepada para karyawan yang membantunya ini tadi. Juga mengajak berlibur ke luar negeri kepada beberapa tim yang membangun Rans Entertainment di awal perjalanan mereka. Dan yang lebih luar biasa yang saya lihat di sini adalah saat saya melihat semua komen yang ada di konten-konten. Ya nggak semua ya, tapi kalau di antara 5 komen, terus kalau di antara 5 konten dan saya lihat komennya, saya scroll sampai 100 dan 200 di antara ribuan bahkan belasan ribu, tidak ada komen negatif sama sekali. Menunjukkan seakan-akan mereka ini tidak ada haters dan lebih banyak loversnya atau bahkan lovers semua maybe. Ini yang menunjukkan mereka memang memberikan satu vibes atau satu getaran positif untuk semua orang di sekitarnya, dan konten yang mereka tunjukkan ini nggak seakan-akan jadi pamer kekayaan, tapi menginspirasi orang-orang yang menontonnya. Apalagi yang menjadikan pesugihan dari Raffi Ahmad dan Nagita, yaitu bagaimana mereka di sini mengetahui bahwa untuk mendatangkan uang, mereka harus dalam tanda kutip membuang uang lebih banyak. Mereka tidak segan untuk berinvestasi. Mereka membuat animasi di dalam channel mereka. Mereka membeli kesebelasan bola dan melebarkan sayap ke bisnis-bisnis yang lainnya. Mungkin saat artis lain setelah syuting mereka pulang dan tidur, Raffi Ahmad di sini mungkin tidak pernah tidur sama sekali. Saya sampai curiga jangan-jangan ada 2 Raffi Ahmad yang bergantian untuk bisa membangun kerajaan bisnis ini tadi sehingga menggurita seperti sekarang. Seakan-akan mereka nggak pernah tidur, dan waktu untuk mereka ini sepertinya 48 jam dalam satu hari kali ya. Dan kita akan segera dihadapkan pada sejarah saat nanti kita akan lihat Rans First ini akan diluncurkan. Dan ini akan membawa sebuah hal yang positif. Satu pengajaran dan juga ajakan untuk masuk ke dalam teknologi digital blockchain yang akan merambah sampai ke akar rumput dan juga masyarakat secara meluas. Dan ini sepertinya adalah titik kulminasi setelah kemarin ASICS diluncurkan, ada Leslar, Metaverse yang akan segera di launching, dan juga banyak Metaverse lain. Kita akan nantikan nanti Rans First ini akan merubah segalanya. Dan ini adalah pesugihan yang paling utama nanti, yang akan membuat semua yang mereka miliki ini nanti akan berkali-kali lipat, puluhan, ratusan kali daripada sebelumnya. Semoga apa yang mereka lakukan ini, sedikit atau banyak, ini bisa kita tiru. Tapi ingat, semua yang ditiru ini bukan langkahnya. Mungkin kalian akan pesimis dan mengatakan bagaimana kita meniru, masa iya kita akan bisa beli sebuah kesebelasan bola. Tapi bukan. Tapi tirulah nilai-nilai yang tadi saya katakan. Kita utamakan teamwork. Mempercayakan apapun yang kita kerjakan kepada ahlinya. Setia kepada orang-orang yang menemani kita sejak dari awal dulu. Menganggap mereka ini keluarga kita sendiri dan menyayanginya tanpa pamrih. Ikut bahagia dan ikut berduka atas apa yang mereka hadapi, dan seperti tadi mengajak berlibur dan juga memberikan reward kepada mereka jika mereka berprestasi. Dan jika kita bisa meniru ini, mungkin saja berapa persen dari kekayaan mereka akan bisa kita dapatkan nanti. Tapi jika ternyata kalian ingin bertanya terhadap apapun yang akan terjadi dalam hidup kalian, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Semoga saya akan bisa membukakan kartu untuk kalian. Dan ingat, pandemi belum usai, maka jagalah kesehatan kalian dan salam untuk keluarga kalian. Terima kasih dan sampai jumpa.